Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana hari ini? Apa kalian sudah siap untuk belajar? Oke, pembelajaran tematik kita di kelas 4 ini yang akan dijelaskan oleh Ibu Rena. Nah, kita sudah masuk ke tema 1, yaitu indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semua, kita sekarang masuk ke pembelajaran pertama. Adapun muatan pelajaran yang akan kalian dapatkan hari ini, yang pertama ada muatan PKN yaitu KD 3.4, mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Yang kedua, ada muatan bahasa Indonesia KD 3.1 yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Yang ketiga ada muatan IPS KD 3.2 yaitu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Dan yang terakhir ada muatan IPA KD 3.6 yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitan dengan indera pendengaran. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajarannya yang akan kalian dapatkan. Yang pertama, kalian dapat mencari informasi tentang keragaman budaya. Yang kedua, kalian dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Yang ketiga, kalian dapat mengumpulkan informasi alat musik tradisional Indonesia. Dan yang terakhir, kalian dapat melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Sekarang kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu muatan PPKN tentang mencari informasi keragaman budaya. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara paling beragam di dunia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan bahwa terdapat 1.340 suku dan 34 provinsi yang tersebar di Indonesia. Selain suku bangsa asli Indonesia, ada pula suku bangsa keturunan, misalnya ada keturunan Tiongkok, India, Arab, Eropa, dan lain sebagainya. Setiap suku bangsa tersebut mempunyai kekhasan tersendiri. Beberapa unsur kebudayaan menjadi pembeda antara suku satu dengan suku lain di Indonesia, yaitu bahasa daerah, adat istiadat, kesenian daerah, dan batas lingkungan. Nah, salah satunya di Indonesia memiliki keberagaman budaya,
meliputi makanan khas tradisional, alat musik tradisional, pakaian adat tradisional, tari tradisional, dan rumah adat tradisional. Oke, di sini Ibu akan jelaskan ciri khas atau keberagaman di Indonesia, yaitu salah satunya contoh Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nah, di sini ada anak yang bernama Ali. Nah, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam memiliki ciri khasnya tersendiri. Salah satunya yaitu kesenian daerah atau tari daerah. Apakah kalian tahu tari daerah dari Nanggro Aceh Darussalam? Ya, betul sekali, yaitu tari saman. Pasti kalian pernah lihat kan bagaimana gerakan-gerakan tari saman. Nah, selain kesenian daerah atau tari tradisional, ada pun makanan khas daerahnya. Apakah kalian tahu apa makanan khas dari Nanggro Aceh Darussalam? Ya, betul sekali, yaitu mie Aceh. Nah, itulah keragaman salah satu contoh dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Oke, baik anak-anak, kita masih di pembelajaran pertama. Sekarang muatan bahasa Indonesia. Nah, yaitu tentang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks bacaan. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang terdapat di dalam suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung yaitu penjelasan-penjelasan yang mendukung ide pokok. Nah, di slide selanjutnya ada sebuah video tentang bagaimana cara menemukan gagasan-gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks. Kalian simak ya videonya. Oke. Berikut video gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, baik. Tadi kan kalian sudah melihat video bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, tugas kalian yaitu di buku tematik kalian 4A halaman 9 nomor 4. Di situ ada sebuah teks bacaan. Nah, kalian mencari gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Boleh tulis di buku paket tematik atau boleh tulis di buku tulis tematik menggunakan pulpen. Tulisan harus yang rapih dan jelas. Oke, masih di pembelajaran pertama. Sekarang muatan IPS, yaitu tentang mengumpulkan informasi alat musik tradisional Indonesia. Coba kalian perhatikan contoh alat musik tradisional Indonesia berikut ini. Nah, di sini ada gambar. Apakah ini? Alat musik apa namanya? Ya, ini namanya suling. Apa kalian tahu dari mana asalnya?
yaitu dari Provinsi Jawa Barat. Nah, suling ini dibunyikan dengan cara ditiup. Selanjutnya, apakah kalian tahu alat musik ini? Ya, ini namanya sasando. Kalian tahu berasal dari mana? Ya, ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Bagaimana cara menggunakannya? Yaitu dengan cara dipetik. Selanjutnya, apa kalian tahu nama alat musik ini? Ya, ini namanya tifa. Berasal dari mana? Yaitu dari Papua. Bagaimana cara menggunakannya? Yaitu dengan cara dipukul. Nah, masih banyak lagi nih beberapa contoh alat musik tradisional dan bagaimana cara penggunaannya. Selanjutnya yaitu muatan IPA tentang melakukan percobaan sumber bunyi. Nah, di sini Ibu akan jelaskan apa sih itu bunyi. Bunyi adalah salah satu jenis energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Nah, bunyi dapat kita dengar oleh indera pendengar kita, yaitu dengan telinga. Yang tadi itu arti dari bunyi. Nah, selanjutnya arti dari sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda atau alat yang dapat menghasilkan bunyi. Oke, di sini Ibu akan memberikan contoh beberapa sumber bunyi. Yang pertama ada gitar. Bagaimana cara gitar menghasilkan bunyi? Ya, dengan cara dipetik. Selanjutnya ada seruling atau suling. Bagaimana cara dia menghasilkan bunyi? Ya, dengan cara ditiup. Selanjutnya ada gendang. Bagaimana cara dia menghasilkan bunyi? Ya, dengan cara dipukul. Dan selanjutnya ada biola. Bagaimana cara dia menghasilkan bunyi? Ya, dengan cara digesek. Nah, inilah beberapa contoh sumber bunyi. Masih banyak lagi contoh dari sumber bunyi. Nah, di slide berikutnya ada sebuah video, yaitu bagaimana percobaan tentang sumber bunyi. Kalian simak ya videonya. Baik, di sini Ibu akan memberikan video percobaan tentang sumber bunyi. Bagaimana terjadinya bunyi? Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Perhatikan penggaris ini. Benda yang bergetar dapat menimbulkan bunyi. Gerakan dari A ke B ke A ke C ke A disebut satu getaran. Banyaknya getaran setiap detik disebut frekuensi. Simpangan terbesar dari suatu getaran disebut amplitudo, ditunjukkan oleh jarak AB sama dengan AC. Anak-anak, setelah kalian melihat video bagaimana percobaan tentang sumber bunyi, sekarang tugas kalian masih di buku tematik 4A muatan IPS halaman 9 nomor 5. Boleh langsung dikerjakan di buku paket tematik atau di buku tulis tematik. Tulisannya dengan jelas dan rapi menggunakan pulpen warna hitam. Terima kasih dan penuh semangat. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kita semua.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.